Kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabto Palon, Noyo Genggong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada. Ya. Bahkan Babat Tanah Jawi, itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof. Ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, satu jilid segini, 24. Anda bisa bayangkan, diringkes jadi satu buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang. Kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ya, ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian. Ya. Semua naskah masalah perbintangan, kalender, apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip, kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Itu perlawanan terus. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda. Ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca Perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab. Ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah. Ya. Itu sudah dibikinkan hukum mereka. Kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek.